Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita kembali setelah beliau wafatkan kita. Pada suatu saat apabila telah tiba ajal kita, wa ilaihin nusyur, maka semua kita akan kembali ke hadiratnya. Alhamdulillah, subuh ini kita yang datang ini atau yang tidak datang masih dibangunkan oleh Allah sebahagian, dan sebahagian ada yang meninggal. Seperti saudara kita, bapak kita yang diumumkan kemarin di Masjid Nurul Falah. Itu tidak akan kembali lagi ke dunia ini, dan tidak akan pernah kita temukan lagi di dunia ini. Kalau Allah mengizinkan, kita akan bertemu dengan beliau yang telah meninggal itu di akhirat nanti. Yang sangat pasti sekali, kalau ada kita menganiaya orang lain, orang itu akan mudah dipertemukan oleh Allah dengan kita, karena dia minta keadilan dari Allah. Untuk itu selama kita hidup ini, jangan ada yang menganiaya orang. Kenapa Allah mengistilahkan orang tidur sama dengan orang mati? Ibu-ibu tidur tadi malam, ada enggak yang tahu apa yang terjadi di sekelilingnya? Ada? Enggak ada. Jadi sama siapa aja orang mati. Bedanya orang mati enggak dibalikan nangoknya lain. Dia Allah, orang lalu dibalikan. Tapi begitu kuasanya Allah, walaupun kita tidur itu sama dengan orang mati, tapi kita tetap bernapas. Malah napas awak itu lebih ganji dari orang jago. Iya kan? Namanya cukup. Oh, bakaru namanya. Di tempat kami ngorok namanya. Oh, bakaru dia. Nah, itulah lalu bakaru makan batambuat salerona muah isi saku panuat karajo penamut. Nah, itulah sanawat. Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah bangun kembali, kita mulai kegiatan yang baik-baik yang diredai Allah. Sebab apa? Masa lalu, masa kenangan. Ya apa enggak? Kalau ada ibu-ibu pernah berpacaran masa lalu, pacar tuh ganteng, ya kan? Kemudian orang gaib mengeceng kawana, itu ada dokter sedang koas, kau ketujuh nadi nyonyola markama, ko itu sebab gitu penjadi. Nema ambo joda ko pacar ambo kolah wajalin bagalintin.
Bajalin galintinyo lanyo bae ang bojo pantun mak. Pantunnya Sultan Saidi Padang Taruk Baparak Karimbo Mancuang pandai menanam bijo rumin tampak nandari bukit duo. Oi intan pudi ameh nanelo bawalah tompang ameh lancuang ni nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo. Baitu kecik pacaran boto kambo mak. Lambo balik tu pantun tu baliknya. Kapa ketek di lamun nombak, kapa datang di Bengkulu, dek riak di bodi tapi sampailah juga ke Suarang. Pandai mana abang menembak indak jo peluru kanai sebelah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Acu itu na percintaan kami. Maaf ya mak, indak ketujuh diambona nama pilihan tu dok. Amak mendak mama sodo. Allah nikah awak je pilih awak. Ya kan? Pilih awak tu you mang ganteng dari dokter nanyo dok dia awak tu kawak. Tapi kiranya 1 tahun 2 tahun, ya kan? Suami awak kuaneh perangai. Pertamanya LGBT. Nan bahasa aslinya lah kita sebutkan LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya kan? Anaknya LGBT itu kemenakan awak laki-laki. Kalau LGBT nak itu bahasa Minang untuk laki gapuk bini tinggi. Ya kan? Asli sabtianya LGBT nyo pampuk pelalok jam 9 pagi mencari ndak ada. Ya kan? Takana ada awak amak awak ini kok jo dokter tu lah dia nikah sehari kini nyolah jadi kepala rumah sakit tempat prakteknya rami mencetak dolar setaruh ajan tu menyasar tak ada guna itu hanya kenangan baju le sehari awak tak muat. Jadi masa lalu itu masa kenangan yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Masa kita yang mana? Masa yang sekarang. Awak masih di jagoan ya Allah sampai pagi ini masa kita. Maka berniatlah setelah kita kuliah subuh ini bertebar keluar sesuai dengan profesi kita. Jangan menganiaya orang lain. Konsep hidup itu mudah saja. Ambil punya awak, tinggal punya orang. Makanan halal, jangan dimakan nan haram. Kerajuan suruh antian tagar. Ada pantunnya. Talawi je sawah untuk dan dia batokok di maro kalaban supaya nak sayang Allah pada kita banyaklah berbuat kebaikan. Maulah pantun tu boleh. Sebentar kau saya mau karang deh. Ya kan? Kan tapi tu Talawi je sawah luto dan dia bertokok muaro kalaban nak kasih Allah pada kita banyak berbuat kebaikan. Jangan kurang ajar je. Ada tak yang kurang ajar? Nah ada jamaah musaji an-nur ke cahaya kurang elok-elok. Ambo cari mukunya bercahaya. Alhamdulillah. Inilah kegiatan kita sudah bangun tidur. Kita puji Allah yang menghidupkan kita kembali, yang menyediakan segala fasilitas. Jangan cemaskan rezeki selama kita masih hidup. Rezeki akan diberi oleh Allah. Apabila rezeki itu putus, kalau Allah mati, orang mati tidak ada rezekinya lego. Jadi selama kita masih hidup jangan khawatirkan rezeki. Kalau kita ikut memikirkan apa rezeki yang akan saya terima, kita akan panik. Kita hanya menerima, bukan memikirkan. Bau sao saja rezeki itu urusan Allah. Urusan Allah. Mulai 5 tahun pensiun Pak. Ya kan? Pidek tak mati dah nyogi aja rezeki Allah.
Kalau mati putih rezeki kan. Iya kan? Ayah di masalah An-Nur petang atau ya sewaktu jadi bola iya je. Iya kan? Itu rezeki. Nah, setelah itu kita berselawat kepada Nabi. Kenapa kita disuruh belajar dari ayunan batihnya sampai ke liang kubur? Ambo kecil saya ambo ya Pak. Ambo ke Padang dahulu tahun 70 tapi ditakdirkan ambo tu Pak, ditakdirkan di Allah tapi sampai kosku dekat musajid. Ya kan? Maka saya tak jauh-jauh dari tempat kos saya itu ke masjid. Dekat mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi karena faktor ketidaktahuan, rupanya di masjid itu setiap pagi hari Jumat imam membaca surat As-Sajdah. Kemudian separuh ayat itu dibaca, wahum la yastakbirun, sampai di sana tu sujud ke bawah. Ambo ikuti saja. Ya kan? Sudah tu indah ada tadanga Allahu Akbar lanyo sambung saya ayat balik. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai sudah panjang. Baru rukuk serupa biasa. Nah sudah sembahyang kombat tanyawan Pak Imam tu. Dan tak selesai Pak tadi itu Pak. Ini Pak, kalau kita tak tahu kurang nanti kecil selesai. Tunggu raja taruh ini terengah ada Pak tu. Awak nan tak tahu kecil orang selesai. Maka diterangkanlah kepada saya, kalau kita membaca surat itu, kita disunatkan sujud. Ana dibaca sujud tadi Pak, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pertanyaan ambo, ada tak masjid membawa itu di Talawi? Nah, tapi pitaru ambo jangan dirutinkan. Orang nan singke pangui Pak. Iya kan? Yang bicara wajib beko. Iya kan? Jangan dirutinkan sekali-sekali bawa, sekali-sekali enggak. Iya kan? Jangan dia arus tiap pagi Jumat itu. Dia tidak wajib. Ini dia. Jadi Pak Imam Gobaraja lah ambo je beliau tarik. Beliau rupanya penyakit di kampung ambo di Pangok namanya. Di Padang de Isa. Baso piamannya asma. Ya. Kadang-kadang menungkui seliot tiba sasangot. Tak bisa suara keluar. Jadi baraja ambo je beliau tarik. Ya kan? Biar doa nanti baca sudah salat nyopak tu mendoa kare-kare dari musimat tu ambo mudo ketika tu mandanga saya taruh ya rutin tapi dah apalagi belajar. Jadi orang yang tak tahu sampai mati itu mendanga tak mau baraja tak mau lain mendanga mau dekwa tapi lalu bang kau tahu Ustaz ada jamaah na lalu ambo dete kurisi kudu itu ah. Tapi jamaah An-Nur pagi kau segar Ustaz. Mungkin lah minum kopi ginseng. Alhamdulillah nak dona lalu kok lalu na tu lalu menyambil. Urang awak kau kan santiang menyambil. Sambil badiang nasi masak. Sambil bakayu hidup ini. Sambil menuai bila lang dapet. Sambil mendengar kaji mantola menyambil itu. Lain sehat Bapak Ibu. Akhirnya saya belajar sampai saya menikah. Ambo menikah dulu 6 bujang. Imam mak masih bujang.
Kalau lah dapat kerajaan nak berbini, hari acok lampu kan. Ya kan? Kalau hari lampu tu ada orang keripagui sedang lalu. Ya kan? Kenapa ada orangnya bini awak? Kalau ada orang keripagui. Bari bodoh. Jadi imam-imam ku aja dilapih kena lain. Cariannya jodoh siko. Dia dengar bodoh. Saya lihat ya, saya pemerintah Sumatera Barat ini lah sadonya mengundang mengaji. Lalu menindak. Anak menelepon nombor itu, pindah orang Kesra, pindah ke Menak. Itu asalnya dulu garing-garing saja, Pak, imam-imam saja. Karena dia berada di tempat yang banyak aura positif, maka doanya dimakbulkan oleh Allah. Ada jadi kepala Kesranya, ada jadi ke Menak, ada jadi ke Subah. Ya, ada nampu padi. Ya. Kaum muslimin jadi yang bola diangkat jadi karyawan tetap mau mengecek jamaah sekali. Dengan ini lemak. Jangan ini yang ada poluan orang posisi jalan tembak nong coach. Sedang kawan no polisi ko le tembak na. Konon bawang. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sesudah beristri itu saya bertekad pula menghafal surat As-Sajdah. As-Sajdah kok? Ya kan? Kemudian kalau Pak Imam tu sakit, ambolah bisa jadi imam. Belum hafal, ndak ambo ganggangan hafal dulu pergi maraton pagi orang rumah lah mulai ambil tu maraton pagi. Asam dia berjalan tu ambo hafal ayat. Ya kan? Jadi saya pernah mengatakan orang sase kalau awak ndak tahu. Makanya belajar terus. Jangan kita berburuk sangka kepada orang lain. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, itu suatu kewajiban. Itu suatu keharusan. Karena apa? Al-Quran itu kitab Allah. Kitab Allah itu pedoman utama. Segala aturan itu ada di dalam. Dan aturan itu kita butuhkan. Jadi kalau ada orang mengecek, kalau dipelajari Al-Quran itu dan diterapkan, kacau negari di nyoci. Itu orang liberal. Kena orang komunis, kena orang munafik. Coba kita renungkan, Pak. Kita diciptakan Allah. Sama aja Yamaha itu buku petunjuknya dari Honda atau dari Yamaha? Dari Yamaha. Bagaimana perawatannya? Bukunya dari pabrik Yamaha. Kalau kita pakai buku pabrik Suzuki, tambah rusak. Walaupun dia sama motor. Jadi karena kita adalah ciptaan Allah, diturunkan Al-Quran sebagai pengatur kehidupan kita secara lini, itu tapik mana? Sedang tapik pasang bola pukul 2 matahari di tengah mana tulang punggung, kok diimbau berbunyi dipandang berupung. Karena apa? Peraturan Allah pasti cocok dengan ciptaan Allah. Kalau kita cari peraturan lain itu nang kacau adanya. Kini antara peraturan Allah jo nafsu awak memang kadang-kadang ada yang bertentangan. Kecil Allah jangan makan riba. Awak dicari jo bang mana kadang bungonya. Pindah satu orang malah ngertinya tinggal. Orang tak ngerti dah. Ya kan kecil Allah jangan dimakan riba. Jadi kalau peraturan Allah itu bertabrakan dengan nafsu kita, yang akan dilatih nafsu kita. Nafsu kupiah jo kapalo mana dulu. Kalau sampai kupiah ko kapalo negeri tarah jo kapak atau kupiah negeri tukar. Orang nantak gilo tu Pak, kupiahnya tukar, kalau kapalonya tarah tu gilo orang. Kalau peraturan Allah nanya kesalahan, inyo namana tidak waras orang. Jadi peraturan Allah yang benar.
Itu semua ada di dalam Al-Quran. Mengalih awak baca roh mengalih menurut Al-Quran. Bakarajo awak baca roh karajo menurut Al-Quran. Boleh tak karajo talek-talek? Indah pak awak digaji. Ku ada guru di Padang masuk talek, aku soalnya nanti boleh pasal. Kalau dia ibu nang guru jen cuitu je perangai, ni terangah dia tu. Haram gaji ni makan. Iya kan? Nah, bagaimana? Ambo memang tak ada talek ke kerajaan ke dulu Pak. Sehingga dapat ambo karyawan teladan. Karyawan teladan tu upahnya tak tanggung-tanggung. Padi haji. Itu diberikan biaya semuanya di PT Semen Padang. Dari sampai ratus orang nambah tes, dapat awak lulus. Ada orang lah 5 kali ke tes Pak, tak lulus. Inyo lo malih Pak, lah payah ada tes nak lulus Pak. Nah lain jelas aja. Saya sekali tes lulus. Cuma pulang dari Makkah tu, Haji Bidin cik kawan. Bidin ko agak haji biaya dinas. Kenapa gitu? Aduh, orang suka petabang nyambo Pak. Ambo tanya warala mau Pak mana buang. Aduh mana buang Pak Ustaz. Coba ambo kan tinggal di Kunyang. Pemerintah akan membuat jalan bypass kalau dia macam kan rumah ambo diganti lah ambo buat rumah balik balah biar je pitih penggantian tu 2 ONA langsung ambo mendaftar juga. Jadi haji ambo ko haji mahsur, haji penggantian rumah kena usur. Ya. Nah, jadi kan bermacam-macam rezeki. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, jadi kalau diatur diri kita sebagai pegawai dengan Al-Quran, kita takut bapak-bapak jangan korupsi pitih, korupsi waktu saya takut. Ya kan? Jadi kita jangan terpengaruh, jangan terkontaminasi. Di negara awak kondak negara Islam kalau diterapkan Al-Quran kacau, itu orang tu orang liberal. Yo memang tak jadi hukum Al-Quran do negara awak, nak negara Islam, negara panca. Tapi untuk diri awak pribadi Pak, aturlah diri awak dengan Islam. Aturan Allah itu kita pakai, kita akan selamat. Jadi orang yang tidak mencocokkan dirinya dengan peraturan Allah, bisa orang tu liberal, bisa orang tu sekuler, bisa orang tu munafik. Apa itu munafik? Kalau kata Nabi, ayatum munafiqun thalasun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Pertama apa? Idza haddasa kadzdzaba. Apabila mengecek, baduto panjang saya. Kalau sekali-sekali baduto, tidak kan? Iya kan? Kau tidak sekali-sekali tu, bakal panjang saya baduto. Menutup duto dengan duto. Nah, tadi ayat dibaca imam yang pertama tadi, itu cerita orang munafik dia teh. Wa idza hadasa kadzaba. Kalau mengecek duto, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mungkin, wa idza tumina khana, kalau dipercayai khianat. Awak suami istri kan percaya mempercayai itu Pak, jangan dikhianati istri itu. Dia Pak kok kalau ini laporan ke ibu, nya banyak dampak buruknya kalau tidak dilaporan. Lah pernah terjadi Pak. Dia tidak dilaporkan, memang jauhnya begini, tinggal di Padang ini pertemu, begininya di Palembang, pindahnya ke tahu begininya, kira anak nanti Padang, oh tapi kerajaan di Palembang, nyo pertemuan dia Allah jauh adiknya sama bapak, kau tak tahu bahasa adiknya, bapak cara lahnya, kalau kena nanti, ya kan? Tapi kaum muslimin tidak jadi karena ketahuan capek. Tapi kan kecewanya tu.
Ya kan? Jadi apa kok kau ini cek lagi keceng ke ibu dia? Lain tak dengar apa tu? Ya kan? Jangan bini-bini seorang tu. Sebab kalau awak bakiana itu orang munafik. Apalagi awak pai keluar-luar indak lo nikah tu kadang nak kianat. Aduh, bazina je perempuan menjual diri. Nan takui apa ada orang bazina di luar ko. Biko tiba di rumah bergaul lo jo istri kiro produksi ko dek banyak orang nanya layani inyo dapat penyakit sipilis. Tapi ndak lo ke bini awak di rumah. Ya. Yeah. Hancur akhirnya rumah tangga kita. Dan mendapat kalau sipilis tu bu letak ndak bisa diselimui itu Pak. Tando orang pezina. Tak bisa dia andok-andok terus. Awak berubah ke dokter. Lebih-lebih kok ustaz dapat dikicuh dia pilih pezina tu dapat lo penyakit sipilis. Agak cek dokter ko ya ustaz geladi. Mati jelas ustaz dia macam berubah leceh. Ya kan? Itulah orang munafik. Bicara dusta, berjanji mukir, dipercayai khianat. Kalau di orang Talawiyah namanya tu, panu kawan saya yang pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam melango. Memanciang kau ke masa nanya. Kau tanya ya kena ketabik. Aku nyo ke dalam melango manciang. Lama saya ikan tu dah itu. Tunjuk lurui kelingkiang bakai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Kalau tiba di kayunya munafik tu tibarau namanya. Anak tibarau tu ustaznya bantu pimpiang pi gadang. Pimpiang kan ada duit. Tibarau tu gadang. Tibarau tu. Idui tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicalik dari jauh seroman bana je bantu tabu dikunya haram kok baraya. Rasu amba indak menantu pengicuh gadang mokironya. Masuk ketek sebantuk jaguang di silau indak berbuah bunga sahalai indak menangga. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionya. Kok barambui angin kemudian tibarau lamadok mudian berkisah angin kailie inyo lamadok ilie pulau. Kate hiyo ke bawah hiyo anggu hiyo geliang pun hiyo haji hiyo korupsi hiyo. Haji hiyo. Nah, itu orang Nabi. Semenjak kapan adanya orang munafik di zaman Rasulullah? Semenjak Nabi pindah ke Madinah. Di Makkah dulu ada orang munafik tu. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hormat ke Nabi tapi di dalam hatinya mengerutut ke Nabi. Atau nama munafik. Ibu-ibu ni nak ngerutut hati kamu begini tu. Di luar lo je. Bang kau itu Abdullah bin Ubay ini memang tokoh pintar. Lah sepakai orang kemangke jadi namanya tu mufti ya di kota Madinah itu. Tapi tadanga Rasulullah datang ke sinan hijrah, oranglah tahu Rasulullah kok orang jujur, berpindahlah pilihan orang ke Nabi. Asalnya itu tak tanam rasa dendam dari Abdullah bin Ubay itu kepada Rasulullah. Sampai suatu saat nyobalehnya sakit hatinya kok. Tidak kesampaian atau nyotebar isu bini Nabi Ibu Aisyah berselingkuh. Itu orang munafik tu Pak, memberikan berita bohong. Itu orang munafik, hati-hati ya. Nyo musuh dalam selimut, babayo tu tak? Kalau kafir itu musuh dari luar, datang kau tak dimukul dari belakang.
Tapi munafik musuh dalam selimut. Kalau tiba di pisau, pisaunya pisau lantik, tapi saruangnya lurui. Pisau tu lantik betul. Saruangnya lurui. Akibatnya. Cabik saruangnya tu dia. Pisau melantik tu. Saruangnya dari jangik tu lurui. Ceritanya nyaman fitnah istri Nabi itu Pak Ustaz. Ada perang namanya dulu di zaman Nabi, perang Khandak. Khandak itu pari, digali tanah gua sejauh 20 meter, lawehnya 15 meter. Orang musyrik tidak tahu tuh. Setiap kuda mereka lalu ke sinan, tetap masuk ke dalam pari, tidak bisa keluar. Ya kan? Apa kata ibu-ibu ketika itu kepada Rasulullah? Ya Rasul, kami di rumah-rumah saya memasak. Pabilo kami berjuang di jalan Allah. Memasakan suami jo anak telah sah mau berjuang di jalan Allah. Ibu-ibu kalau ikhlas membuat segala samba untuk suami. Tuna rancana tanyuan. Samba nang kelama diudah kini. Ya kan? Ada seorang perempuan begitu Pak, dia ndak bikin samba sebelum bertanya ke suaminya anu kelama. Ya kan? Atau dia teh mejanya masih cambui kudoje. Ya kan? Untuk apa? Ya kan? Lah sudah suaminya makan kok dah lama samba tadi indak ke suami alacui yang boda hanya suruh suaminya melacuinya supaya samba kok lebih lama nang ketibo. Lihat ibu-ibu itu ya kan? Kau ndak lama carilah kelapau tu lah panik dia membuat tadi macam iya makan di lapau tu suami kau lah punya cari bini je lah wah itu je lah. Jadi ikhlaslah mengurus suami itu jihad fisabilillah. Itulah yo ya Rasul izin Allah kami pai parang. Sama je laki-laki. Seindah-indahnya kami merawat tentara nan luko bekot. Kata Nabi mau pakailah kami dulu. Bermusyawarahlah Nabi dengan sahabat. Jadi apa saja pekerjaan kita harus musyawarah. Pantunnya si kowana Pak. Pantun musyawarah. Sawah lunto jalan kasala. Iya atau salah? Aduh. Kadurian membali katalawi membali sirik. Ube kapalo naknya siek. Minangkabau nanti golua. Aluran datuk para patih. Inyo barajo kamu pakai. Jangan diputuin itu orang lewat. Mau pakai dulu. Lah boleh ayah ke pembuluan, lah rancak kata je mau pakai, sapakai mangkau menjadi. Boleh ibu-ibu pai parang, tapi syaratnya dua. Pertama, tak boleh memakai perhiasan. Ibu-ibu kan suka memakai perhiasan ke Pak. Tak temui galau di tangannya lelah teliang dan payuran itu. Hanya pakai di kaki deh. Galau masa kadang pelan becak dah. Tapi itu tidak ditelawi itu di tempat lain. Yang kedua tidak boleh banyak kecek. Sebab dalam peperangan kata-kata sandi tidak boleh diketahui oleh musuh. Bisa tak kata Nabi? Tidak mengecek, tidak memakai perhiasan. Bisa ya Rasulullah. Ya kan? Diizinkanlah ibu pai parang. Pinta sadang kemuliaan, kandak sadang kewalaku, menang dalam parang. Alhamdulillah. Alam kumpul tentara aku di suatu kemah. Ibu Aisyah itu. Kalau di kampung ambo kerapik panjang macam. Ba kata Nabi, kalau ambo hilang ya Rasulullah. Galak Nabi. Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Pika petanglah sepakai indah membawa perhiasan. Kata Ibu Aisyah, ambo tak satu rapi petang ya Rasulullah. Itulah penyakitnya kalau tak satu.
Ya kan? Nak tahu informasi. Nah, jadi kalau nyundang awak pengurus musaji, di kawan-kawan rapi datang, jangan menembak-nembak di belakang. Dia terdengar apa tau? Kau rapi nak buat undang orang datang, sudah orang rapi, beko rumah sudah toko berbunyi, tu tak jantan awak nama. Rancak apa kodek saya lagi masa nunggu. Cari salah seorang lagi kata Nabi, nya cari di Ibu Aisyah. Kiranya wasuh kalau tu belum dapat di orang lain. Tapi beliau balik ke kemah tadi, Rasulullah dah ada lagi tentara-tentara tu. Hanya buat saya kemah ketek di Ibu Aisyah sini. Hari malam kau. Hanya salah lentera lampu. Tengah malam lalu Safwan bin Mu'attal nak hujang tu. Nampak dia kemah pakai api, dia baca salam dari doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahulah Safwan kau orang dalam kemah kau padusi. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, akan tahu Safwan kau, bu, ikut Rasulullah mungkinlah takana ibu di dia gini yang mau ke Madinah, mau membawa kudo, pak. Biarlah semua jambu sepulang naiklah ibu kata punggung kudo kau. Ibu Aisyah, kau kalau mengenai punggung kudo tu tidak barik, kira naik terus pak. Nyolah latihan naik kudo, latihan memanah, latihan berenang. Itu olahraga di zaman Rasulullah. Jadi naik kudo tu sama sih juga reklame rokok Marlboro tu, jumplitan bah, ibu ada teh. Pakai cadar, tidak mengecek-ngecek sampai ke Madinah tu. Sebab Safwan kalau datang, dia tinyo kok tiba fitnah mereka. Berjalan tengah malam perusi Ibu Aisyah kau mudur. Safwan kau anak bujang. Kira ditakdirkan Allah, yo diuji Allah orang Islam ketika itu. Nan menampak Ibu Aisyah kau tiba Abdullah bin Ubaidah. Nyo buik sekali isu. Dia yo manang Nabi bini mudo. Nyo cari lo pacar na mudo. Di makolah lalu malam subuh tu pulang. Karena yang melontarkan kata-kata ini seorang tokoh, ya kan? Maka cepat menyebar. Sama je membakar lawak kari yang dete buki. Nyawa angin ini mudik dek angin baunya. Hai Ibu Aisyah kalau malu, masa dah muncul itu lebih-lebih orang produksi. Sama je peluru rambu muncul. Rasulullah bagus tikot. Bayilah dia ke Umar. Kunda Rasulullah pun pasti dia tahu dia Allah pandai itu indahnya anak terjadi itu. Tapi salahku kita bakawan sahabat bayo-yo je teman. Datang dia ke Umar. Umar, engkau dengar tak masalah istri saya dikatakan berselingkuh dengan Safwan? Lai kecil Umar. Apa pendapat engkau? Kata Umar, no comment. Itu narencang. Kalau ada orang tanya masalah negatif tu kawak, nak tahu mbaknya. Ya Rasulullah, ayat pasti diturunkan Allah untuk menjadikan kita ini tenang. Apakah masalah ini terjadi atau tidak? Allah pasti mengasih tahu engkau. Allah jo Rasul dan paling tahu. Ambo sahabat engkau orang biasa, ambo tak Nabi. Itu nan sahabat. Nyo tanangan awak, ndak nyo kipih awak tu semua orang membakar dengan sate. Nah, yo tu Rasulullah bini engkau kan muda baru, engkau lagak tua. Nyo cari na muda lo pasangnya cara yang sana. Besok kita cari na lain, tu tukang kipih awak. Ya kan? Nyo di tanangan. Ya kan? Nah, 2 hari sudah turun Al-Quran. Ya kan? Surah Nur ayat 20 ayat 2 balik. Kalau datang suatu berita, kenapa orang mukmin tidak berbaik sangka saja? Kenapa cepat buruk sangka? Sedangkan berita itu belum
Jelas kalau memang berita itu terjadi, adakah saksi 4 orang? Bi'arba'ati syuhada. Apa ini Nabi Umar bin Khattab ke rumah Abdullah bin Ubay. Namanya orang munafik itu mulutnya manis. Nampak Rasulullah Umar nyoba lari turun. Ya Rasulullah, naik ke rumah lu. Buat kopi ginseng, jus pinang. Ya. Minum lu Rasulullah. Kami salah tanya Abdullah, benarkah engkau melihat istri saya berselingkuh dengan Safwan? Iyo, subuh-subuh pulang. Ya, ada tak? Engkau punya saksi. Sebentar kau turun ayat. Saksi tidak ada yang bodoh ya Rasulullah. Kalau tidak ada saksi, berani engkau bersumpah. Mendengar ke bersumpah tu Pak Rete Abdullah bin Ubay. Nyo minta izin keluar, nyo ambil kudonya ke kandang, nyo lari ke padang gantian lelep dari Talawi. Aturan munafik itu Pak, lempar batu, sembunyi tangan. Ini kita yang berhati-hati. Ya kan? Pertama, tetaplah belajar, jangan puas dengan ilmu yang ada. Yang kedua, banyaklah berbaik sangka dan berhati-hatilah dengan orang munafik. Al-Quran kalau diamalkan kita akan aman. Tidak kacau negari kalau Al-Quran masing-masing awak mengamalkan. Itulah tausiah kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Kalau ada yang salah, itu semuanya dari saya. Yang benar dari Allah. Kesalahan itu kita memuji Allah dan minta ampun kepadanya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Bebantu lamboy cik tadi. Di mana jalan kaguguat dakik pasar Padang Luar, Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya jani. Di mana ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lapehlah kami jo Pak Abbas, jo hati dan suci jo mukona jani. Piambo pai sudah makan. Kalau makan lelah pai sekali. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.